Mr. Fauzi. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana entry soal di link SNMPTN 16 Gresik. Nah, sebelum Anda menyaksikan tutorial saya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara memulai. Tentunya yang kalian siapkan adalah yang pertama soal yang akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya silakan buka link dari SMP ya, dari link tes SMP. Caranya tinggal memasukkan alamat tes.smpn16.sch.id /portal. Jika sudah tampil halaman utama seperti ini, silakan masukkan user dan password. Untuk user dan password ini diberikan langsung oleh admin ya. Jadi jika Bapak Ibu tidak terbagi dalam kegiatan, maka kemungkinan tidak akan bisa login. Jadi yang bisa akses di SMP 16 Gresik ini hanyalah guru yang sudah terdaftar di SMP 16, khususnya yang sudah terbagi dalam tugas dalam pembuatan soal ataupun telaah. Oke, setelah kita masukkan juga kode verifikasinya dan kita masuk. Nah, tampilannya di dalam seperti ini. Nah, ini ada input soal, ada telaah soal, ada koreksi. Jika di admin sudah diatur, Bapak Ibu sudah bisa akses 3 ini, maka semuanya sudah ada pilihannya. Tapi jika belum di SK-kan, maka memang ada tampilannya, tapi mungkin kalau dilihat itu tidak ada pilihan kemungkinannya. Oke, kita fokus di input soal. Bisa contohkan di sini saya menggunakan Ibu Suniarti. Di sini terlihat masih kosong. Untuk pengaturannya itu silakan pilih dulu jenis soalnya. Jenis soal yang kita gunakan nanti adalah penilaian akhir tahun. Jadi silakan pilih penilaian akhir tahun. Kemudian kelasnya, kebetulan yang disetting memang hanya 1 ya, karena baru kali ini membuat soal ya. Kemudian harinya. Nah, di sini jadwal dari mapel yang akan diujikan. Kemudian paket 1, karena sesuai kesepakatan soal kita adalah esai, nanti kita pilih soal yang esai. Di sini menampilkan soal-soal yang sedang kita buat, namun di sini masih kosong, berarti kita memang belum memiliki soal untuk diberikan kepada siswa. Nah, untuk memulai menambahkan soal, silakan pilih tambah data. Dalam tanda tambah data, kalau kita tadi sudah pilih mapelnya, otomatis di sini sudah tampil. Dan kita tinggal tentukan paket soal. Nah, soalnya kita anggap saja paket 1. Nah, kalau kita gunakan soal esai, itu sebaiknya jangan pakai acak. Jadi dibuat soal tetap saja, biar nomornya tidak berubah-ubah. Nah, kalau pilihan ganda sebaiknya yang acak, karena soal-soal akan diacak oleh sistem sehingga pilihan antar siswa nanti akan berbeda untuk memperkecil tindak kecurangan.
Nah, di sini setelah pilih tetap, silakan masukkan nomor. Soal ini mau dijadikan nomor berapa? Ini harus kita ketik. Nomor 1 misalnya. Nah, kemudian jangan lupa di bawahnya ini, karena esai kita pilih esai. Nah, setelah kita pilih esai ada keterangan jawaban. Di sini untuk memasukkan jawaban atau kunci jawaban yang nanti pada waktu koreksi itu sebagai pengingat kita untuk dalam mengkoreksi biar tidak lupa. Jadi bukan setelah kita masukkan di sini otomatis akan koreksi, bukan. Beda dengan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda secara sistem bisa koreksi secara otomatis. Namun jika soal esai atau soal uraian itu memerlukan koreksi secara manual, dan di sini hanya sebagai kunci jawabannya biar guru nanti pada saat koreksi tahu jawaban intinya di sini. Jadi nanti koreksinya tetap dilakukan secara manual. Oke, sekarang bagaimana cara memasukkan soal? Ini saya contohkan. Kebetulan ada contoh soal di sini di Microsoft Word. Nah, di sini ada soal, ada gambar. Ya, seperti ini. Bagaimana cara memasukkannya? Nah, sebenarnya gambar pun kalau di copy bisa langsung di paste di sini. Namun karena ini nanti ada sistem offline, jika gambar itu di copy secara manual seperti itu, maka pada waktu ujian dia tidak bisa menampilkan karena file tidak tersimpan di dalam penyimpanan yang ada di sistem servernya. Jadi harus dilakukan secara bertahap. Caranya, jika soal itu dalam bentuk teks, ini bisa tinggal copy saja. Ini misalkan kita copy. Nah, cara copy seperti ini, jangan di copy semuanya, nanti bisa menyebabkan ada perbedaan. Di copy Ctrl C, kemudian masuk ke halaman ini tadi, tinggal Ctrl V. Nah, seperti itu. Jadi kalau berupa teks tinggal copy. Kalau berupa gambar bagaimana? Kalau berupa gambar silakan diperbesar dulu biar kelihatan gambarnya. Nah, kemudian silakan di snipping. Ini snipping ya. Snipping itu menampilkannya di mana? Silakan nanti cari di aksesoris ya. Di aksesoris file ada Windows aksesoris dan pilih snipping tool ya. Ini snipping tool, klik, kemudian tinggal pilih new, silakan di crop seperti ini. Nah, kemudian pilih simpan. Simpan, terserah meletakkannya di mana. Misalkan saya taruh di picture ini ya, kelas 8. Misalkan soal nomor 1 matematika. Tinggal simpan. Setelah itu kita masuk ke halaman tadi. Tadi kan sudah teksnya, tinggal menambahkan gambar. Caranya tinggal klik pada insert atau edit image ini ya. Pilih klik, kemudian tunggu prosesnya. Nah, pilih pada image URL, klik pada brush bagian samping kanan ya. Klik, tunggu prosesnya. Nah, akan tampil seperti ini. Kalau gambar yang kita miliki belum masuk ke sini, berarti belum ada dalam server kita. Nah, untuk memasukkannya, silakan pilih upload.
upload, cari gambar yang sudah kita buat tadi kan ini ya, tinggal open, proses ya, tinggal kita cari. Kalau prosesnya selesai, kita cari di mana filenya, gambar jembatan. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, ini kita kalau di sini nggak aktif widgetnya, tinggal kita double klik, klik ya. Setelah itu dia akan tampil di sini, baru kita insert. Ada peringatan seperti ini, pilih OK, maka gambar sudah akan tampil di sini. Untuk pertanyaan dan selanjutnya tinggal dilanjutkan mengambil file dari sini, tinggal kita copy. Kalau copy semuanya nggak bisa, bertahap saja karena formatnya berbeda, sehingga ketika dimasukkan ke dalam aplikasi itu pasti ada perubahan, susunannya akan rusak. Makanya harus dilakukan secara bertahap sampai selesai. Nah, ini contoh saja ya. Sudah seperti ini. Setelah ditambahkan pertanyaan dan sebagainya, tambah kata kunci, masukkan. Setelah itu tinggal pilih, jangan lupa nomornya ditulis ya, nomor 1 misalkan, tinggal kita simpan. Nah, setelah kita simpan maka akan masuk ke sini. Nah, di sini ini ada keterangan tanda tanya. Tanda tanya ini kan kolomnya telaah. Berarti jika ada tanda seperti ini, soal yang kita buat tadi memang belum ditelaah oleh guru penelaah. Nah, kalau menambahkan lagi soal, tinggal kita tambah lagi di sini. Nah, kita masukkan soalnya bagaimana. Tinggal kita tentukan soal esai atau ganda. Nah, kalau esai ya kita pilih esai sesuai dengan petunjuk tadi. Nah, tinggal simpan. Nah, sudah selesai. Yaitu proses bagaimana entry soal. Jika kurang jelas nanti bisa silakan buat komen di bagian komentar di bagian bawah video ini. Nanti akan kita buatkan video tutorial selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.